Shalom, saya mahasiswi IAKN Tarutung. Nama saya Cindy Briela Hasibuan, NIM saya 221016167. Jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Saya akan menyampaikan topik tentang Allah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengajaran Allah. A. Pengertian. Definisi teologi proper adalah usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang dapat diketahui mengenai Allah, keberadaan-keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya. B. Problem pengetahuan manusia akan Allah. 1. Allah tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya, karena pikiran manusia tidak dapat menjangkau ke dalam pengertian sepenuhnya tentang Allah. 2. Allah dapat dikenal oleh manusia. Perkara-perkara dari Allah. 1. Sumbernya. Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jika Allah memperkenalkan dan menyatakan dirinya, maka melalui Kristus dan para rasul-rasul lainnya. 2. Isinya. Pengenalan akan Allah didasarkan pada fakta-fakta dan hubungan pribadi dengannya. Mengetahui fakta-fakta tentang seseorang tanpa mengenalnya secara pribadi adalah terbatas. Sebaliknya, mengenal seseorang tanpa mengetahui fakta-faktanya adalah dangkal. 3. Maksudnya 1. Menuntut orang untuk memiliki hidup yang kekal. 2. Membantu perkembangan pertumbuhan Kristen. 3. Memperingatkan tentang hukuman yang akan datang. 4. Menimbulkan penyembahan yang benar akan Allah. D. Prasyarat pengetahuan tentang Allah. 1. Allah lah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya, sehingga manusia dapat mengenalnya tanpa tidak ada jalan manusia dalam mengenal Allah. 2. Allah memberikan bahasa untuk berkomunikasi. Allah merencanakan dan memberikan bahasa kepada manusia, terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28-30, supaya manusia berkomunikasi dengan Dia. 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, karena itu manusia mempunyai akal atau intelijensia sehingga dapat mengerti arti dari kata-kata, logika, dari kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan. 4. Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Teori-teori sekuler tentang Allah. 1. Deisme, pandangan yang menyatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri dan Allah meninggalkannya segera setelah Ia menciptakannya dan membiarkannya berkembang sendiri. 2. Ateisme, penyangkalan akan kenyataan adanya Allah. 3. Skeptisisme, keraguan kenyataan akan adanya Allah atau tidak percaya. 4. Agnostisisme, paham yang menyangkal bahwa Allah itu bisa dikenal atau dimengerti. 5. Panteisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Dalam imanensi adalah sedemikian rupa dalam ciptaannya sehingga ia tidak mungkin terpisahkan dari segala ciptaannya itu. 6. Politeisme, paham yang mengakui adanya banyak Allah. 7. Monoteisme, paham yang mengakui hanya pada satu Allah. F. Hakikat dan keberadaan Allah. 1. Hakikat dan zat praktis sinonim bila dikenakan kepada Allah. Kedua kata ini dapat diartikan sebagai yang melandasi semua perwujudan. F. Hakikat dan keberadaan Allah. 1. Hakikat dan zat praktis sinonim bila dikenakan kepada Allah. Kedua kata ini dapat diartikan sebagai yang melandasi semua perwujudan keluar. A. Allah itu roh. Allah merupakan zat tetapi bukan zat bendawi, melainkan rohani. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh, terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24, yang artinya 1. Allah itu tidak berbadan dan tidak berwujud. Kalau Allah adalah roh, maka ia pasti tidak berbadan dan tidak berwujud. Karena itu, hukum kedua dari 10 hukum melarang segala jenis patung atau gambaran dilandasi oleh keadaan atau hakikat Allah, terdapat di Keluaran 20 ayat 4. Demikian juga pelanggaran penyembahan berhala. Meskipun demikian, di dalam Alkitab dijelaskan suatu gambaran Allah seperti manusia atau yang memiliki alat-alat tubuh. Ini merupakan gambaran antropomorfisme dan gambaran-gambaran simbolis yang dipakai untuk membuat Allah nyata dan juga mengungkapkan berbagai minat, kuasa, dan kegiatannya. 2.
Allah itu tidak dapat dilihat. Orang-orang Israel tidak dapat melihat sesuatu rupa ketika Allah menampakkan diri di gunung Horeb. Namun suatu hari nanti, orang-orang yang ditebus akan melihat Allah. Memang Alkitab juga menyatakan ada orang-orang tertentu di mana Allah menampakkan diri kepada mereka. Istilah ini disebut dengan Theophany, yang merupakan gambaran kemuliaan Allah, biasanya melalui malaikat Tuhan. B. Allah itu hidup. Jika Allah hidup, itu berarti Allah memiliki perasaan, kuasa, dan kegiatan. Allah juga merupakan sumber dan pemeliharaan segenap kehidupan yang ada. C. Allah itu pribadi. Ada 3 tanda yang harus dimiliki oleh seseorang pribadi: kesadaran diri, kemampuan untuk membuat keputusan diri, dan kesadaran moral. Keberadaan Allah. A. Bukti Alkitab. Manusia sudah mempunyai kesadaran di dalam dirinya tentang keberadaan Allah, meskipun hanya samar-samar. Tetapi menolak kesaksian ini, tugas orang Kristen adalah menghadapkan orang bukan Kristen dengan Allah, bukan untuk mempertimbangkan perkiraan bahwa mungkin Allah ada. B. Bentuk penyangkalan akan keberadaan Allah. 1. Penyangkalan mutlak, ateis. Mereka yang menyangkal keberadaan Allah digolongkan menjadi 2 kategori. 1. Ateis teoritis atau sejati, orang-orang yang mendasarkan penyangkalannya kepada Tuhan atas suatu proses pemikiran. 2. Ateis praktis, orang-orang yang tak bertuhan, yang dalam hidup sehari-harinya tidak mengandalkan Tuhan. 2. Konsep-konsep kontemporer yang salah. 1. Allah yang imanen saja. 2. Allah yang transenden saja. 3. Allah yang terbatas. 4. Allah yang tidak berpribadi. 5. Allah sebagai suatu ide abstrak semata atau proyeksi pikiran manusia. C. Argumentasi rasional tentang keberadaan Allah. 1. Kosmologi sebab akibat. Pandangan ini adalah pernyataan klasik yang dibuat oleh Thomas Aquinas. C. Keberadaan dunia memerlukan oknum tertinggi, tidak terbatas yang menyebabkan keberadaannya itu. 2. Setiap kejadian selalu ada sebabnya, yang juga pada gilirannya mempunyai sebab, dan seterusnya sampai pada sebab yang pertama, yaitu Allah. 2. Teologi. Perluasan dari argumen kosmologis yang sebenarnya adalah pandangan purba yang masuk ke dunia barat melalui Plato. Begitu pula dengan semesta alam diciptakan oleh seorang perencana agung. 3. Moral antropologis. Immanuel Kant yang mempertahankan argumen ini, kesadaran manusia akan adanya kebaikan yang tertinggi. Allah adalah landasan kehidupan moral sebagai nilai transenden yang hanya dimiliki oleh Allah. 4. Ontologi. Pandangan klasik yang diberikan oleh Anselmus bahwa manusia mempunyai ide tentang adanya suatu keberadaan yang sempurna secara mutlak, maka yang mutlak itu harus ada. 5. Historis atau etnologis. Artinya perasaan tentang yang ilahi yang bersifat universal dari sifat dasar manusia, sehingga mengharuskan akan adanya keberadaan yang maha tinggi. G. Nama-nama Allah. 1. Nama Allah secara umum. Nama Allah tidak diberikan oleh manusia karena manusia itu tidak mengenal Allah. Allah sendirilah yang telah rela menyatakan diri kepada manusia supaya mengenal Allah. Nama-nama Allah diberikan oleh Allah sendiri sebagai pernyataan diri atau nomen editum. 2. Arti nama-nama Allah dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yahweh. Musa adalah manusia pertama yang dikaruniai hak istimewa untuk mengenal nama pribadi Allah. Sebelumnya nama Allah yang dikenal adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain. Kepada Musa, Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Dalam bahasa Ibrani, Ehye, Esher, Ehye, aku ada yang aku ada, atau aku akan menjadi yang aku akan menjadi. Nama ini menjadi nama yang sakral atau agung. Hukum dalam menjadi sangat ditakuti. Karena begitu takutnya orang Israel menyebut nama Yahweh itu dengan salah, maka mereka mengganti nama Adonai atau Elohim
Ketika mereka membaca Alkitab, orang Yahudi, Yahweh nama diri par excellence yang hanya dipakai untuk Allah dalam bentuk tunggal dan tak berartikel. Dalam perjanjian lama, arti teologis: 1. Allah itu ada. 2. Allah itu untuk kita. 3. Allah itu tidak berubah. 4. Allah itu kekal. 5. Allah itu akan ada selamanya. Nama-nama gabungan yang dipakai dalam bentuk majemuk. 1. Yire, artinya Tuhan menyediakan. 2. Nisi, artinya Tuhan adalah panji-panjiku. 3. Salom, artinya Tuhan itu damai sejahtera. 4. Sabaoth, artinya Tuhan semesta alam. 5. Makaedeskem, artinya Tuhan yang menguduskan. 6. Roy, artinya Tuhan adalah gembalaku. 7. Tsidkenu, artinya adalah Tuhan adalah keadilan kita. 8. Samah, artinya Tuhan hadir di situ. 9. Elohim Israel, artinya Tuhan Allah Israel. B. Adonai. Adonai berarti Tuhan dalam bentuk tunggal seperti yang dipakai sebagai Tuhan yang berhak terhadap budak-budak zaman dahulu. Dalam bentuk jamak sama dengan Elohim. C. El. Elohim dan Elion. Elohim adalah nama jenis dan berarti Allah. YHWH adalah Elohim. YHWH itu Esa. Elohim bentuk tunggal Eloah. Mungkin berasal dari Allah, artinya dilingkupi ketakutan. El dari kata ul, artinya kuat dan berkuasa. Elion diturunkan dari kata Allah, juga artinya ke atas atau ditinggikan. Digunakan sebanyak 2570 kali dalam perjanjian lama dan kira-kira sebanyak 2310 kali dari penggunaan itu untuk Allah yang benar. 1. Nama ini berhubungan dengan kedaulatannya. 2. Nama ini berkaitan dengan karya-karyanya dalam penciptaan. 3. Nama ini berkaitan dengan penghakimannya. D. Nama-nama gabungan. El Shaddai terdapat dalam Kejadian 17 ayat 1. Artinya Allah yang Maha Kuasa yang sedang berdiri seperti gunung, kuat, teguh, tidak goyah. 2. El Elyon terdapat dalam Kejadian 14 ayat 19 yang artinya Allah yang Maha Tinggi kedaulatannya. 3. El Olam terdapat dalam Kejadian 21 ayat 30 yang artinya Allah yang kekal tidak berubah. 4. El Roi terdapat dalam Kejadian 16 ayat 13 yang artinya Allah yang melihat. 3. Arti nama-nama Allah dalam perjanjian baru. A. Theos, bentuk yang setara dengan Elohim pada perjanjian lama, dipakai juga untuk Allah yang kafir. 1. Ia satu-satunya Allah yang benar dan esa. 2. Unik yang benar, yang kudus, yang bijaksana. 3. Ia transenden, pencipta, pemelihara Allah semesta. 4. Ia juru selamat, mengutus anaknya menjadi penembus. 5. Kristus dalam beberapa nats perjanjian baru disebut sebagai Allah. B. Kurios atau Krios, nama eksplisit Allah seperti YHWH dalam perjanjian lama, artinya Alfa dan Omega, yang dulu ada, yang sekarang ada, dan yang akan tetap ada, yang awal dan yang akhir. Arti kata ini menekankan supremasi otoritas sebagai tuan, pemilik, majikan, dan juga suami atau berhala-hala. Dipakai dalam perjanjian baru sebanyak 717 kali. Kebanyakan terdapat dalam surat-surat Paulus dan Injil, mengingatkan keduanya menulis kepada orang-orang Girika. Pada waktu sebutan ini digunakan untuk Allah sebagai kurios, hal ini menentukan pada 1. Karyanya sebagai pencipta. 2. Kuasanya yang dinyatakan dalam sejarah. 3. Penguasaannya terhadap alam semesta secara adil. C. Bapa atau Pater. Allah juga disebut dengan nama Bapa dalam perjanjian baru. Terdapat sebanyak 245 kali dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama 15 kali. Hal ini dihubungkan dengan sifat hubungan antara Allah dengan bangsa Israel.
Dalam pengertian Trinitarian, ungkapan ini menunjukkan hubungan Allah, Anak, Yesus, dan Allah Bapa. Dalam ini memberikan pengertian bahwa Allah berdiri sebagai orang-orang percaya sebagai anak-anak rohaninya. Atribut-atribut Allah. 1. Istilah atribut artinya adalah yang melekat atau dimiliki. 2. Cara menentukan atribut-atribut Allah. A. Cara kausalitas atau sebab akibat yang mencari akibat-akibat yang ada di dunia ini. B. Cara negasi atau penyangkalan, penyingkiran segala ketidaksempurnaan yang ada pada ciptaannya. C. Cara eminen atau meninggikan, memberikan kesempurnaan pada Allah setinggi-tingginya. D. Cara penyataan atau pewahyuan sesuai dengan firman Allah. Hanya Allah yang berhak memberi penjelasan akan sifat-sifatnya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom, terima kasih.